Ya begitulah kan, kalau kita kuliah siang-siangan ini pasti banyak kan cobaannya. Capek. Ada yang lapar kan ini? Nah, sabar ya. Kalau sudah selesai nanti kita bisa langsung anak boleh langsung makan. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak yang bertanya dulu. Ada nggak dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, siapa tuh? Ada tahu nggak gimana jadi cara? Ya mungkin ada alasannya mungkin dia nggak bisa hadir hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kita mulai pelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, semoga dengan kita membaca doa, maka mulai dari awal sampai akhir kita berkali doa dan dapat kutipannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, apakah ada Bapak sudah tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah berkaitan tentang mungkin anak-anak melakukannya di kehidupan sehari-hari, yaitu infak dan sedekah. Nah, Bapak yang bertanya dulu, apakah anak Bapak pernah berinfak atau bersedekah? Gimana Bapak berinfak dan sedekah itu? Bagus. Itu adalah contoh perilaku yang baik. Nah, sebelumnya, apakah anak tahu apa itu infak dan apa itu sedekah? Dari Bapak, silakan tanya. Belum tahu. Nah, jadi secara bahasa, infak itu adalah mengeluarkan atau menghabiskan harta atau uang di jalan Allah. Infak. Kalau sedekah itu merupakan berasal dari kata as-siddiq, yang kebenaran. Jadi bukti daripada orang yang benar itu, ciri daripada orang yang beriman itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan Allah, itulah sedekah. Nah, bisa Anda lihat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 1, di sana dikatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin batat sab'a sanabbi fi kulli sunbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibaratnya seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, pada setiap tangkai itu akan diperdagangkan oleh Allah menjadi 1 biji. Nah, dari pada surah Al-Baqarah ayat 1 itu kita mengetahui bahwasanya ketika kita semua anak bapak contohnya menginfakkan harta anak bapak itu di Allah dengan niat yang baik, hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengganti segala sesuatu yang anak bapak berikan berupa sedekah atau infak tadi menjadi 100 biji atau 100 pala yang saya dapatkan. Nah, oleh karena itu Bapak mengingatkan kepada kita semua, marilah kita perbanyak infak atau sedekah, karena itu adalah investasi kita ketika kita masih ada di dunia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, apakah sedekah atau infak itu hanya berupa uang? Tidak. Nah, apa contohnya? Lain itu apa lagi? Nah, bisa juga. Nah, jadi sedekah itu bukan hanya sekedar materi atau uang yang diberikan. Ada sedekah yang bermateri seperti yang kita tadi, seperti ada senyum, menyingkirkan diri dari jalan, itu merupakan sedekah. Berbuat baik itu merupakan sedekah. Nah, baiklah, Bapak akan menampilkan sebuah video itu ada kaitannya dengan infak dan sedekah. Bisa Anda lihat videonya yang sama. Perhatikan baik-baik ya videonya. Nah, bagaimana dari video sebelum tadi itu? Ada yang tahu nggak apa hasil dari video tersebut? Kesimpulan yang saya tarik. Nah, di dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya kita Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling dermawan di dunia. Artinya apa? Artinya sebagian besar daripada rakyat Indonesia itu banyak memberikan harta kepada orang lain. Kepada orang lain memberikan bantuan baik berupa barang-barang yang sudah jadi ataupun barang-barang seperti halnya sembako, banyak yang diberikan Indonesia kepada orang lain. Nah,
yang menjadi pertanyaan kita ini adalah kita Indonesia adalah negara, salah satu negara yang paling mampu di dunia. Akan tetapi mengapa rakyat kita masih saja yang bawa ibaratnya ekonominya masih bawah rata? Ya tahu nggak kenapa alasannya? Kita Indonesia ini adalah negara, salah satu negara yang bermaju, tapi di gas kemauan kita itu masih ada tetangga-tetangga atau orang yang kita sendiri yang harus kita kalikan dulu. Ibaratnya yang ekonominya bawah rendah, sebenarnya kita sudah menyumbangkan banyak uang ke negara lain. Tahu nggak alasannya apa? Nah, coba kalau jelaskan. Mungkin karena mereka tuh bersedekah hanya untuk konten dan mendapatkan uang, Pak. Dan juga mereka itu bersedekah hanya kepada orang-orang yang dianggap mereka itu mampu, padahal banyak di sekitar mereka itu yang tidak mampu, Pak. Nah, yang sekali apa yang kita boleh tahu? Mungkin pada saat ini mungkin kita bisa melihat di media sosial atau di TikTok atau di Instagram bahwasanya banyak sekali orang yang berbagi, akan tetapi di sedikit yang berbagi dia juga mereka daripada apa yang diberikan oleh orang lain. Itu bagaimana saudara? Apakah boleh atau tidak? Tidak. Nah, kalau di situ mungkin ada dua pendapat mungkin. Yang pertama kita lihat dulu daripada niat orang yang memberikan itu. Ketika walaupun dia mereka berbagi, tapi kita lihat dari niat orang tersebut. Ketika orang tersebut berniat memang karena Allah dia bersedekah, maka itu mungkin boleh saja. Tapi banyak juga kreator yang memberikan sedekah semangat, tapi dia hanya ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin dilihat dari momennya saja. Padahal dalam hatinya tidak ikhlas, maka itu tidak boleh dan itu sangat tidak bisa kita jadikan contoh. Paham? Baik, tadi Bapak sudah melihat dari penampilan video yang Bapak sampaikan itu permasalahan yang terjadi di negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak ingin meminta kepada anak Bapak untuk mengerjakan sebuah proyek tentang permasalahan kita tadi mengenai infak sedekah. Maka dari itu Bapak akan berbagi anak Bapak ini di dua kelompok. Silakan diskusikan mengenai proyek apa yang akan dibikin untuk permasalahan tadi. Silakan anak Bapak ini dibagi di dua kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, itu dulu 1, 2 dari sini. Ya. 1, 2, 1. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Nah, apakah semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini Bapak ingin meminta Anda semua untuk berdiskusi mengenai proyek yang akan Anda kerjakan dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi proyek apa yang akan dibikin dengan tema materi infak dan sedekah. Silakan. Nah, apakah Bapak sudah menentukan proyek yang akan dibikin mengenai permasalahan kita dari materi infak dan sedekah? Kita tanya pada kelompok satu dulu. Kelompok satu mana kelompok satunya? Nah, kelompok satu apa proyek yang akan kelompok satu bikin? Yang pertama, Pak. Yang pertama? Ya. Bagus, itu sangat mudah sekali ini. Kelompok dua, dari kelompok dua apa yang akan kelompok dua buat proyek mengenai proses sedekah ini? Poster. Nah, poster cukup baik untuk mengajak semua orang kerja. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan tersebut. Jadi pada minggu kedua nantinya anak Bapak silakan buat posternya dari rencana yang anak Bapak bikin dari awal tadi. Contohnya kelompok satu ini membuat kotak amal kan, silakan minggu kedua dia bisa membuatnya, dan kelompok dua ini membuat poster, silakan juga diatur posternya. Dan pada minggu ketiga nantinya setelah proyek itu sudah selesai, maka Bapak akan minta hasil dari karya itu kemudian ditampilkan dan disampaikan apa saja dari karya tersebut yang akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Apakah semuanya paham? Nah, baiklah, untuk pertemuan kita minggu ini, minggu pertama, Bapak mungkin cukupkan sampai di sini mengenai materi kita. Sampai berjumpa kita di minggu kedua dan minggu ketiga. Oleh karena itu, Bapak sudahi dengan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Bagaimana kabarnya Anda Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini ya ada. Bapaknya udah masuk.
kesempatan pelajaran itu. Jadi bapak dengan bapak yang hari kemarin itu cek. Nah, pada minggu kemarin Anda sudah sampai pada menentukan apa proyek yang dilakukan dan juga menentukan jadwal kapan selesai dibikinnya dan kapan jadwal untuk dipresentasikan atau dikumpulkannya hasil kelompok itu. Nah, pada hari ini marilah kita sama-sama membuat karya tersebut yang bertemakan tentang sedekah, yang berintikan mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melaksanakan berinfak dan sedekah. Ada kelompok dua yaitu membuat poster, yang mana isi posternya itu mengajak kepada orang untuk berinfak dan bersedekah. Dan pada kelompok dua yaitu membuat kotak amal, yaitu setelah diajak oleh kelompok satu dan pada kelompok dua membuat tempat untuk penyimpanan uangnya. Nah, diserahkan kepada anda bapak mengerjakan karya tersebut. Dimulai dari sekarang. Bagaimana anda sudah selesai membuat karyanya? Sudah. Bapak ini? Nah, karena sudah selesai pengerjaan karyanya tersebut, bapak minta kepada anda untuk menyempurnakannya lagi di rumah dan pada minggu depannya kita presentasikan. Pada hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini saja karena pembuatan karya anda sudah selesai. Dengan catatan disempurnakan lagi di rumah. Bisa anda pahami? Bisa. Setelah anda sempurnakan di rumah, maka minggu depan akan kita presentasikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Salah dan jaga, bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anda hari ini? Sudah baik. Sudah disempurnakan karyanya kemarin di rumah? Sudah. Jika sudah, bapak cek dulu ya. Ya, Pak. Karya dari kelompok satu mana? Bisa bapak ya? Ya, Pak. Ada, Pak. Wah, mantap. Bapak sangat apresiasi kepada anak-anak bapak karena sudah menyempurnakan karyanya semaksimal mungkin. Karya anak-anak bapak ada di kelompok 2, bisa bapak lihat? Pak. Wah, ini juga bagus, juga mantap. Karena kemarin belum seperti ini bapak ya, ketika pada minggu kedua. Ya, berarti anda mendengarkan apa yang bapak sampaikan pada minggu kemarin, yaitu menyempurnakannya di. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan mempresentasikan hasil karya ini. Dari perwakilan setiap kelompok akan maju ke depan presentasikan terhadap karyanya tersebut. Ini karya anda bapak dari kelompok 2. Untuk siapa yang terlebih dahulu mempresentasikan hasil karyanya ke depan, bapak tunjuk atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak ditunjuk. Kalau tidak ditunjuk, ada 2 opsi dari bapak. Kan 1 dan kelompok 2 kan? Ya. Nah, otomatis kalau tidak ditunjuk, maka 1 ini kan lebih dahulu dari 2. Dan ada cara yang kedua. Anak-anak bapak bisa menggunakan batu, gunting, kertas. Mana anda yang mau? Keduanya. Kalau keduanya tidak optimal anda, karena dia harus 1 persatu. Nah, untuk lebih optimal, bapak ini saja kelompok mana terlebih dahulu yang akan presentasi. Kepada kelompok 2, bapak minta untuk mempresentasikan hasil dari karya yang tersebut. Dipersilakan. Pak, ini apa ini Pak? Kalau ditampilkan. Ya anda, dia bergantian tampilannya anda. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kepada Anda, kepada Ligi, kita tempatnya. Asupa. Mantap. Bapak lagi Pak. Dan selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Ya, pada kelompok 1 silakan kepada Anda. Ternyata dengan waktu yang sudah hampir jam makan siang ini, tapi Anda Bapak kita fokus, Bapak sangat presisi. Silakan pada kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya. Sebelum terima kasih kepada Bapak, sebelum saya menampilkan karya ini, itu saya minta sumbangan kepada teman-teman dan lainnya kelasnya untuk melancarkan pembuatan pipa yang saya kami buat ini. Teman-teman silakan menggunakan kelasnya. Oh, serius? Jadi banyak teman-teman kami mengumpulkan 10.500. Ini di atasnya kata sekarang. Jadi kesimpulan pada hari ini itu infak itu adalah memberikan atau menyisihkan rezeki kita yang memberikan kepada orang lain atas ditambah. Bisa yang nominalnya tidak ditentukan. Bisa untuk menyumbang untuk domestik, menyumbang untuk bencana alam, dan menyumbang untuk pembangunan sekolah. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku sudut Terima kasih kepada teman-teman Anda yang sudah mempresentasikan hasil karyanya tersebut. Karena kita sebagai umat Islam, umat Muslim tentu diminta untuk berinfak dan bersedekah dengan seikhlasnya. Ikhlas itu mengharapkan imbalan kecuali mengharapkan ridha Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Infak dan sedekah ini bukanlah tergantung kepada besar dan kecilnya yang diberikan, tetapi seberapa ketulusan dan keikhlasan orang tersebut memberikan infak dan sedekah kepada saudara-saudaranya tersebut. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan saja sampai di sini karena Anda sudah selesai mempresentasikan apa hikmah, apa isi dari karya yang Anda bikin tersebut. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.